Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini berjudul Dia Yang Tergila-Gila Padamu. Oke, jadi aku bakal mencoba gitu ya terkait tentang seseorang yang menurut aku lagi banyak gitu ya di luar sana yang saling memberikan energi yang on fire satu sama lain gitu. Aku ngerasain ya. Yang aku rasa memang ngebuat kita gitu ya jadi bener-bener on fire untuk menginginkan sesuatu, apalagi sampai akhirnya tergila-gila dengan seseorang gitu aku ngerasanya. Jadi kita bakal coba menjelaskan gitu ya di sini tentang ciri orangnya, energi hubungan kalian gimana, perasaan dia sesungguhnya gimana sama kamu, dan juga saran percintaan untukmu tentunya. Oke, aku bakal coba seperti biasa akan memberikan 3 pilihan kartu ya. Dia yang tergila-gila padamu. Dia yang tergila-gila padamu, pile nomor 1. Oke, di sini ada Sunny Day ya. Oke, ini pile nomor 1. Kemudian pile nomor 2, dia yang tergila-gila padamu, pile nomor 2. Miss Sunshine. Oke, lucu ya, aku suka banget decknya nih. Untuk pile nomor 3, dia yang tergila-gila padamu, untuk pile nomor 3. Oh my god ya, The Art of Seduction. Oke, baik, di sini ada 3 pilihan kartu, bisa dipilih ya untuk pile 1, 2, dan 3. Oke, aku ngerasa di sini kita dealing sama orang yang bener-bener menginginkan kamu, tapi aku ngerasa di sini tampaknya banyak yang memiliki hambatan terkait tentang jarak ya. Aku ngerasa di sini ada yang long distance relationship, dan aku ngerasain dia tuh punya keinginan yang tinggi gitu untuk bersama kamu di tempat yang berbeda gitu. Sepertinya kalian berbeda kota, negara, intinya ada kayak semacam hubungan jarak jauh aku ngerasain. Dan aku ngerasa dia udah banyak kayak daydreaming ya, mikirin kamu, mimpiin kamu, macam-macam lah. Dia bener-bener menginginkan kamu, ada semacam strong desire menurut aku. Dia udah banyak merindukan, memimpikan, menginginkan, berharap gitu. Tapi aku ngerasa pembawaannya tuh pasif gitu ya, pasif dengan mimpinya gitu, nggak yang kayak langsung agresif untuk melakukan sesuatu sama kamu. Aku ngerasa ini kita dealing sama orang seperti ini di sini. Oke, aku ngerasa di sini tuh kayak berharap sesuatu hal yang secara magical bisa terjadi gitu dengan effortless gitu aku ngerasainnya. Jadi ya itulah yang aku ngerasain ya. Oke, baik, kita akan mulai ya. Oke, untuk pile nomor 1 ya. Sunny Day. Jadi di sini aku ngerasain kita dealing sama orang yang sangat percaya akan suatu awal suatu hubungan, awal kehidupan yang baru. Orang yang sangat optimis, orang yang percaya akan keberuntungan. Aku ngerasain di sini dia itu tipikal orang yang sangat ya apapun yang terjadi di masa lalu yang nggak ada penyesalan lah, apapun itu gitu. Jadi dia sangat optimis untuk menapaki hari yang baru, hal-hal yang baru dalam hidupnya. Dia ngerasa dia bisa melakukan hal dan mencapai suatu keberuntungan gitu yang bisa dia dapatkan setiap harinya. Dia itu aku ngerasain kayak orang yang gak mau gak mau banyak worry lah gitu dalam suatu hubungan atau dalam suatu kehidupan. Aku ngerasa kayak dia sendiri kayak semacam sangat antusias lah mengawali hari, mengawali sesuatu hal gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang optimis banget gitu. Oke, aku ngerasa di sini, lihat kan, di sini ibaratnya ada wanita memakai
payungnya juga lucu ya di sini ya. Dan di sini dia duduk di atas mushroom gitu ya, jamur yang besar. Dan di sini ada 3 ladybug gitu. Memang ini terkait tentang luck gitu ya yang aku ngerasain. Dia di sini duduk melihat sunrise gitu, matahari terbit gitu. Jadi ya energinya tuh sangat optimis, sangat apapun hal yang negatif di masa lalu itu kayak berusaha untuk kayak ya apapun yang udah lewat lah gitu ya, nggak ada yang perlu disesalin, nggak ada yang perlu terus apa ya, kayak menghambat hari yang baru itu dia nggak mau gitu. Aku ngerasa energi yang sangat bagus gitu ya, stabil aku ngerasainnya. Oke, ini ciri orangnya ya. Untuk file nomor 1, baik, kita akan langsung ya untuk mengetahui energi hubungan kalian. Energi hubungan kalian untuk file nomor 1, dia yang tergila-gila padamu, energi hubungan kalian. Oke. Ya, di sini ada Merkurius ya. Oke, kemudian di sini ada Cancer. Halo Cancer, atau mungkin kalian dealing dengan orang yang berchartnya ada Cancernya ya. Oke, kemudian di sini ada First House. Jadi energi hubungan kalian, aku ngerasainnya kalian sebenarnya ada komunikasi yang masih terjalin sampai sekarang dengan orang ini. Kalian juga masih saling, kalaupun komunikasinya nggak sangat intens, seenggaknya dia masih ada suka memperdulikan atau perhatian lah sama kalian gitu. Terlihat seperti dia itu masih kayak menaungi kalian lah, ibaratnya kayak masih empati sama kalian, masih kayak deket secara kekeluargaan gitu lah ya. Intinya kayak nggak ada masalah gitu aku ngerasain untuk yang file nomor 1 ini. Jadi energi hubungan kalian menurut aku saling nurture ya, saling nurture, saling mencoba mengerti. Terus aku juga tadi ngerasainnya komunikasinya sebenarnya masih tetap terjalin gitu, atau baik-baik aja sampai detik ini. Aku ngerasainnya energi hubungan kalian begitu untuk file nomor 1 ya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke perasaan dia yang sesungguhnya padamu ya. Oke. Perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu, file nomor 1. Perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu, file nomor 1. Oke ya. Aku ngerasainnya kayak energi yang suka rindu gitu sama kamu, suka rindu, dia ngerasa kayak sayang, seperti sayang sama keluarganya gitu lah aku ngerasanya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles ya. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Energinya stabil sekali ya di sini. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Oke ya. Baik. Oke. Aku ngerasa ya, perasaannya dia sesungguhnya kepadamu itu, dia sendiri udah ngerasa kamu itu kayak semacam keluarganya sendiri. Dia ngerasa kamu ada suatu apa ya, hubungan yang dia rasa memang worth the wait gitu ya, worth the wait, sangat bagus untuk dia terus menjalin hubungan dengan kamu karena punya impact yang positif tentunya ke diri dia, ke kehidupan dia. Aku ngerasa ini kayak gitu. Dia ngerasa kamu ya seperti keluarganya sendiri gitu. Aku ngerasainnya ya. Kemudian aku ngerasain dia sendiri melihat hubungan kamu sama dia gitu, membuat dia perasaannya itu jauh lebih stabil, jauh lebih bisa bertanggung jawab, bisa step by step dengan baik sampai sejauh ini. Dia ngerasa kayak sangat membuat dia ngerasa aman, nyaman gitu ya,
seperti rumah gitu. Kamu tuh kayak seperti rumah, seperti keluarga buat dia. Aku ngerasainnya seperti itu. Terus dia ngerasa kalau sama kamu tuh nggak ada yang perlu di-worryin lagi apapun. Dia kayak semacam udah ngepercayain lah ke kamu. Dia tahu lah kamu orangnya seperti apa. Jadi segala sesuatu tentang kamu sebenarnya dia udah ke arah optimis dan tawakal gitu ya, ke arah yang positif gitu ya. Aku ngerasanya tawakalnya, dia ngerasa nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, di-worryin tentang kamu. Semuanya dia udah tahu, semuanya dia udah suka gitu ya, semuanya udah nggak jadi semacam masalah apapun itu. Jadi perasaan dia sesungguhnya ke kamu itu, dia ngerasa kalau kamu itu udah kayak semacam bagian dari diri dia, bagian dari kayak keluarga dia sendiri bahkan gitu. Walaupun mungkin hubungan kalian belum ke ranah yang sangat berkomitmen gitu ya, mungkin belum pacaran, belum tunangan atau belum married kayak gitu, mungkin yang belum ada semacam ya apa ya, memberikan label satu sama lain. Tapi aku ngerasa di sini dia sangat merasa tenang, aman, nyaman kalau sama kamu gitu, aku ngerasainnya. Oke, aku bakal ulik lagi ya dari kartu lagu tentunya ya. Perasaan dia sesungguhnya kepadamu, perasaan dia sesungguhnya kepadamu. Oke, baik. Aku ngerasa energinya dia walaupun stabil ya, pembawaan energi yang masih tetap ada kayak letupan kasmarannya sama kamu, tapi pembawaannya tuh apa ya, tenang, nyaman, happynya tuh bukan happy yang jedar gitu, tapi sangat tenang ya, sangat tenang, sangat cozy gitulah. Ibarat kamu tuh kayak semacam apa ya, sofa yang empuk gitu kali ya. Aduh, kenapa sofa Mia gitu. Oke, di sini ada Wish Urban Zakapa. Ini aku jadikan bahasa Indonesia ya. Apakah kau merasakan hal yang sama meskipun keinginanku untuk mencintaimu lagi, keinginan yang tak berguna, aku akan terus melakukannya. Jadi aku ngerasa gitu ya, dia masih wondering tentang yang kamu rasain juga sama dia, apakah seperti dia gitu. Dia masih wondering terkait itu, tapi dia tetap kok bakal tergila-gila sama kamu. Aku ngerasainnya kayak gitu ya, mau kamu kayak gimana kek gitu, dia secara otomatis emang energinya kayak tertarik banget sama kamu, sangat tergila-gila sama kamu gitu, aku ngerasainnya ya. Oke. Kemudian di sini ada firasat Marcel. Oke. Aku pun sadari engkaulah firasat hati. Jadi aku ngerasa dia memang kayak persis kayak video klipnya ini ya, firasatnya Marcel ya. Coba kalian lihat lagi gitu, suasananya tuh bener-bener syahdu gitu, syahdu, mendayu-dayu, tenang, aman, nyaman, indah gitu perasaannya. Itulah yang dia rasain gitu ya ketika sama kamu. Dia bakal tergila-gila terus sama kamu karena memang dia ngerasain kamu ada semacam ya itu ya, semacam firasat di hatinya yang dia ngerasa kayaknya kamu nih orangnya, kayaknya kamu orang yang aku tunggu, kayaknya kamu gitu. Entah kenapa dia bener-bener kayak bener-bener tergila-gila, admire kamu gitu. Jadi energinya dia itu suka banget sama kamu gitu, aku ngerasainnya ya. Oke, aku bakal tarik lagi untuk channel message-nya ya. Untuk channel message-nya, perasaan dia sesungguhnya kepadamu ya. Perasaan dia sesungguhnya kepadamu. Oke. Perasaan dia sesungguhnya kepadamu. Waduh, oke. Langsung. Ya. Oke ya. Di sini ada you are always on my mind, yang tadi aku udah bilang ya. Pikirannya dia pasti ke kamu. Kayak energinya selalu ketarik ke kamu, terus kayak mikirin kamu, kayak ya apa ya, udah nggak bisa
terkontrol. Kamu tuh kayak semacam rumah, mau dia mau muter kemana juga, kamu itu kayak semacam tempat yang membuat dia ngerasa happy, tenang, aman, nyaman gitu, kayak selalu balik ke kamu lagi. Aku ngerasainnya. Jadi di sini ada I wish things were different between us. Iya, dia aku ngerasain kayak ya pengen gitu kalau misalkan ada kesempatan gitu ya nanti sama kamu bisa lebih, dia pengen banget bisa lebih gitu yang aku rasain. Oke, baik, aku bakal kasihin ya untuk saran percintaan untuk pile nomor 1, saran percintaan untuk pile nomor 1 ya, saran percintaan untuk pile nomor 1. Oke ya, satu lagi saran percintaan untuk pile nomor 1. Oke ya, oke. Di sini ada how can I deepen my trust right now. Oke, jadi saran percintaannya trust, surrender, let go of the wheel. You can trust yourself, trustfully in yourself, so that you can deepen your trust in others. Trust creates safety, and when we feel safe, we feel unstoppable. Today, soul action, let go and trust. Today, find your center in the chaos and be certain with yourself so you can deepen your trust in others. Jadi tadi ya yang aku udah info ke kalian, aku saranin kamu kasihlah gitu ya, kasihlah hubungan itu satu kepercayaan yang besar seperti dia yang aku ngerasain sangat percaya sama kamu ya, ngerasa aman, nyaman sama kamu gitu. Aku ngerasa ketika kamu mau mempercayakan gitu ya hatimu, perasaanmu ke seseorang gitu, itu akan membuat rasa aman ke orang tersebut juga. Dan aku ngerasa kayak ketika kamu ngerasa aman, itu segala sesuatunya tuh kayak memudahkan kamu gitu untuk melancarkan segala sesuatu gitu ya, kayak dia sendiri untuk mikirin kamu, nyayangin kamu itu kayak semacam otomatis gitu aku ngerasainnya. Dan di sini ada saatnya kita memberikan kekuatan kepada keyakinan, kepada rasa percaya tentang jalan kita, percaya tentang diri kita, percaya apa yang kita pilih, percaya dengan orang lain gitu. Jadi aku di sini nyaranin kamu untuk, apalagi orang yang suka ngekontrol segala sesuatu ya, let go and trust ya, let go and trust. Jadi di sini apapun gitu ya, yang kamu udah pikirin, kekacauan yang kamu udah bayangin, aku ngerasa di sini udah waktunya kamu kayak semacam percaya lebih gitu ya, percaya lebih ke diri kamu, ke jalan hidup kamu, ke orang lain, apalagi orang yang udah full trust sama kamu juga seperti dia ini. Aku ngerasa di sini ya udah saatnya lah gitu ya kamu lebih mempercayai diri kamu sendiri gitu, dan segala macam keputusan yang kamu pilih gitu. Ketika kamu mau memberikan kesempatan kepada dia gitu yang sudah lama gitu ya berhubungan dengan kamu, mungkin itu nanti ada semacam pertimbangan resiko yang kamu udah pikirin gitu kan, dan kamu selalu memikirkannya kembali, worth it nggak, apalagi belum lagi dengan segala macam yang sudah kamu lewati, kegagalan dalam percintaan yang membuat kamu tuh yang tadinya sangat Disney gitu ya, sangat percaya tentang true love dan apa, tiba-tiba langsung harus melihat secara realita itu seakan kayak nggak ada, dan kamu berusaha untuk realistis dan ya memilih pasangan hanya berdasarkan ya sejauh dia menguntungkan dan tidak merugikanku saja gitu kan. Itu sangat realistis sekali. Jadi di sini aku ngerasa udah waktunya lah kamu kembali percaya lagi seperti dulu gitu ya, percaya lebih ke diri kamu sendiri,
lebih percaya kepada jalan kamu dan juga percaya kepada orang lain. Apalagi orang ini aku ngerasa sih nggak ada kayak energi yang sangat apa ya, lasting energi yang penuh dengan nafsu, dengan gitu, yang apa ya, yang short term gitu. Yang aku ngerasa di sini energi long termnya besar gitu ya. Kemudian saran percintaan untukmu lagi, how does my body want to move today? Ya, kita baca bareng-bareng. When we move, we change our state and raise our vibration. This new elevate state becomes a channel for more energy. Are you moving your body daily? Are you passionate about it? Is it time to try something new? Today's soul action. How does your body want to move today? Listen and joyfully do. Jadi aku ngerasa gitu ya, udah waktunya kamu juga semakin mengetahui dirimu lebih, terlebih ketika kamu di sini ngerasain gitu ya, setiap efek dari badan kita ke diri kita sendiri itu tuh ada loh, ada besar gitu. Ketika misalkan gitu ya, ketika kita ketemu sama orang yang kurang baik gitu, kita juga mungkin pembawaan badan kita nggak akan terlalu nyaman atau tidak terlalu sesegar yang biasa gitu kalau kita bersama dengan orang yang kurang baik, misalkan seperti itu. Atau ketika kamu ngerasa kayaknya nih orangnya bahaya deh, itu pasti kamu juga pembawaan dari badan kamu sendiri ketika harus berhadapan dengan orang tersebut, itu ada kayak memberikan semacam sign-sign ke kamu gitu ya. Aku ngerasainnya. Jadi di sini aku ngerasain untuk saran percintaan kamu ya, ketika kamu ngerasain pikiran, hati, jiwa, terutama dari sign-sign badan kamu ketika ketemu sama dia gitu ya, tiba-tiba kamu ngerasain kayak pembawaan apa ya, badan kamu ketika ketemu sama dia ternyata jauh lebih segar lagi, jauh lebih aku ngerasa kayak nggak ada kayak pembawaan yang kamu ngerasa kayak terancam atau bagaimana gitu ya, terkait tentang secara fisik gitu. Apalagi misalkan dia mungkin ada beberapa kali sempat kayak kontak fisik sama kamu, dalam artian mungkin sempat kepegang jarinya dikit, atau ketika dia nepuk pundak untuk say hi tiba-tiba gitu dari belakang, itu kamu bisa ngerasain ketika seseorang kayak menyentuh atau langsung kontak fisik sama kamu, sebenarnya itu ada semacam sign kalau kita sebenarnya connect atau enggak dengan orang tersebut. Connectnya dalam secara lasting energy, secara nafsu saja, atau memang pembawaan yang sangat ramah, aman, nyaman gitu ke seseorang, itu juga akan memberikan sign-sign gitu dari badan kita ke ibaratnya ke diri kita sendiri untuk lebih menyadari gitu. Aku ngerasa di sini ketika kamu ngerasain ya kehadirannya di sekitar kamu, mulai dari bukan perasaan aja ketika kita ngerasa aman nyaman sama dia, tapi ketika kamu juga berkontak fisik dengannya, itu pun akan memberikan kamu semacam sign tambahan lah ya, tanda tambahan, clue tambahan gitu, terkait tentang sebenarnya ini satu hubungan yang bisa aku bawa secara long term atau enggak sih gitu. Dan di sini aku ngerasain ketika kamu mulai bergerak berbeda gitu ya, ketika kamu akhirnya menjadi teman dan akhirnya kamu memutuskan untuk tidak, nanti kan bahasa tubuh kamu ke dia juga bakal berubah gitu secara otomatis. Ketika kita akhirnya jatuh cinta atau tertarik dengan seseorang, bahasa tubuh kita akan semacam memberikan sign-sign yang otomatis gitu ya, secara impulsif ya, atau memang seperti itu. Contohnya ketika kita jatuh cinta, mungkin akhirnya pupil mata kita akan jauh lebih membesar seperti dari yang biasanya. Nah ini nanti bakal mulai lah ya, ibaratnya kamu bisa menyadarinya dari diri kamu
dan juga dari orang tersebut gitu aku ngerasainnya. Jadi aku ngerasain di sini ya, untuk file nomor 1 nanti kamu bakal ada waktunya gitu ya, kayak semacam lebih menyadari bagaimana bahasa tubuh kamu atau bagaimana tubuh kamu memberikan sinyal ke diri kamu sendiri kalau misalkan itu adalah energi yang baik atau orang yang pas untuk kamu gitu ya. Dan aku ngerasain kamu juga lebih bisa apa ya, menyadari juga lah ya terkait tentang bahasa tubuh orang lain ketika akhirnya menyukai kamu secara benar atau tidak gitu. Aku ngerasain karena kalau secara semacam fisik ini related dengan hal-hal yang juga berbau lasting energi ya, yang sangat bisa ke arah hawa nafsu gitu. Dan di situ sebenarnya menurut aku filter secara kontak fisik itu juga bisa kamu lakukan gitu. Menurut aku ketika kamu menganalisa seseorang, sebenarnya dia punya niat yang baik atau tidak sama kamu. Kalau dia pengen secara long term sama kamu, biasanya pembawaannya memang sangat melindungi kamu ya, dari orang lain ataupun dari diri dia sendiri. Nggak akan langsung jor-joran tiba-tiba dia akan melakukan kontak fisik yang sangat ekstrim sama kamu, apalagi belum ada semacam komitmen atau keterikatan gitu. Jadi di sini kamu bakal bisa ngefilter orang-orang tersebut secara kilat dan cepat, dan kamu juga bisa ibaratnya lakukan ke orang ini gitu ya, ketika nanti akhirnya kalian ketemu atau kalian adalah kontak fisik sedikit gitu. Ketika mungkin kamu, kalau ternyata itu juga long distance yang tadi aku udah infoin ya sebelumnya, kamu bisa melihat ketika dia mungkin video call sama kamu, sejauh mana dia akhirnya terlihat pupil matanya membesar atau tidak, terlihat bagaimana dia menanggapi dari omongan kamu, atau bagaimana dia merespon komunikasi kalian, bagaimana dia melihat kamu di berbagai macam masalah atau posisi yang mungkin kamu ceritakan ke dia gitu ya. Nanti kamu bakal bisa menyadari itulah, karena mungkin kalaupun dia kata-katanya itu tidak banyak digunakan, secara bahasa tubuh dia banyak memberikan clue sama kamu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi saran percintaan aku buat kamu, cobalah lihat kalau ternyata dia belum bisa menyatakan secara verbal gitu, aku ngerasainnya cobalah lihat bahasa tubuhnya dia juga gitu. Dan kalaupun kamu agree gitu ya, pengen ini hubungannya juga berlanjut seperti dia gitu ya, karena dia sangat tergila-gila sama kamu, ini kamu bisa mulainya mungkin tidak dengan kata-kata yang membuat canggung mungkin ya, tapi dengan pembawaan bahasa tubuh kamu juga ke dia gitu. Jadi ya, aku memberikan saran percintaannya seperti itu untuk kamu ya, Pal nomor 1 ya. Oke, di sini aku ngelihat untuk zodiak dan birth chartnya ada Gemini, ada Cancer, ada Aries, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini strong banget di Gemini. Kemudian di sini strong juga di Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang hal ini atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan, dan sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung dicobain. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, aku ngerasa kayak ya bulan Agustus ini sebenarnya bulan yang bagus saya buat kalian, mulai pede gitu untuk maju
maju, untuk yang lagi selama ini belum ada keberanian untuk maju gitu ya dalam hubungan percintaan, ini waktunya tepat untuk kalian yang masih ragu-ragu, majulah gitu ya. Oke, kita akan langsung ke pile nomor 2, Miss Sunshine. Oke, untuk pile nomor 2, dia yang tergila-gila padamu. Aku ngerasain dia orang yang selama ini mungkin tampak misterius dari pandangan kamu gitu ya ke dia. Tapi akhirnya akhir-akhir ini dia muncul dan mencuat secara tiba-tiba. Mungkin selama ini dia sudah menghilang lama dan tiba-tiba dia suka. Mungkin terlihat ada di story kamu mungkin ya, IG story kamu, atau mungkin kelihatan di status kamu kalau tiba-tiba dia kayak semacam menanggapi status kamu mungkin, atau terlihat tiba-tiba udah mulai nge-like media sosial kamu. Aku ngerasa dia sudah mulai semacam menampakkan diri gitu ya, entah dia kemarin kemana, di goa yang mana gitu ya. Tiba-tiba dia mencuat gitu, dan aku ngerasain kayak semacam dia kayak secara apa ya, terang-terangan lah menurut aku, nggak lagi dia kayak behind the scene gitu. Aku ngerasa dia udah mulai menampakkan lah ya ke kamu bagaimana dia itu terlihat tertarik sama kamu. Aku ngerasainnya ya di sini, lihat ya, ini ada wanita dengan rambutnya itu ya kayak matahari begini ya. Dia punya baju yang seperti building seperti ini, dan dari keadaan yang gelap dia seperti mencuat ke terang gitu. Aku ngerasa dia mungkin selama ini banyak semacam keraguan diri, mikirin yang ini itu, atau mungkin dia sibuk dengan ya itu ya, dark side-nya dia gitu, dengan semacam kegundahan. Tapi aku ngerasa dia itu udah melewati masa itulah ya. Jadi ciri dia yang tergila-gila padamu ini, dia udah mengerti apa yang dia mau, dan dia mencuat gitu ya, tiba-tiba ada di permukaan, tiba-tiba terlihat gitu ya ke kamu secara terang-terangan gitu, terlihat dia tertarik karena dia ibaratnya mau mendapatkan suatu kejelasan juga. Kalau misalkan ini ya perhatian yang dia berikan, ibaratnya diri dia sendiri gitu, ada nggak sih efeknya buat kamu gitu, karena dia pengen tahu kamu juga ngerasain nggak ya yang dia rasain gitu. Dia mulai kayak mencoba mengkonfirmasi gitu keadaan ya, dengan pedenya sekarang. Kalau dulu dia terlihat banyak gundahnya menurut aku gitu. Oke, ini pile nomor 2 ya. Aku bakal tarik ya energi hubungan kalian. Energi hubungan kalian untuk pile nomor 2 ya. Di sini ada Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Six of House ya. Dan di sini ada di sini ada Saturnus ya. Baik. Energi hubungan kalian di sini aku ngerasa, karena di sini planet Saturnus juga terkait tentang planet karma gitu. Aku ngerasa di sini energi hubungan kalian ini ada yang akhirnya berbalik ya. Sepertinya dulu ada yang pihak yang sangat memperjuangkan dan memberikan suatu bentuk perhatian atau pengorbanan ke pasangannya gitu ya, atau orang yang lainnya gitu. Dan di sini aku ngerasa ini energinya jadi berbalik, sampai akhirnya sudah tahu gitu ya dimana akhirnya fokus terpenting yang harus dilakukan, dan dia akan melakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, dengan ibaratnya kayak fokus ke tujuan apapun yang diperlukan, kayak semacam gitu. Jadi energi hubungan kalian itu tadi ya terkait tentang karma, dan juga akhirnya dimana ada situasi yang akhirnya berbalik, dimana yang tadinya ibaratnya mungkin dulu kamu yang berjuang, dan sekarang akhirnya dia akan berjuang
gitu aku ngerasainnya. Oke, aku bakal tarik lagi ya di sini perasaan dia. Oke, perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu untuk pile nomor 2. Perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu, pile nomor 2. Perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu, pile nomor 2. Oke ya. Oke, di sini aku ngerasain kayak ada semacam perasaan yang sedih, ya, kecewa. Rasanya seperti itu. Oke, di sini ada Knight of Swords ya. Oke. Kemudian di sini ada Four of Wands. Oke. Kemudian di sini ada The Fool. Oke ya. Jadi aku ngerasain dia itu sebenarnya pengen lah ada kayak semacam komunikasi terkait tentang betapa dia sedihnya dengan keadaan yang dulu gitu ya. Dia ngerasa kayak semacam patah hati, mungkin dulu nggak berjalan dengan baik gitu, apapun keadaannya. Sepertinya sebelumnya ada kayak semacam keadaan yang timpang gitu aku ngerasainnya ya. Walaupun ya tadi ya aku ngerasa dia tergila-gila sama kamu gitu. Aku ngerasa kayak walaupun dia ya tergila-gila sama kamu, sama ini, mungkin ya itu ya kayak semacam behind the scene, dia nggak memperlihatkan itu sekali sama kamu, atau belum berani untuk ibaratnya memperlihatkan itu atau memberikan sign kalau dia juga tertarik. Dia seperti apa ya, orang yang ya kayak semacam secret admirer gitu aku ngerasainnya. Ya di sini aku ngerasain dia perasaannya yaitu ya ada kayak semacam hal yang pengen dia semacam jelasin sama kamu karena dia sedih terkait apa yang udah terjadi. Aku juga ngerasa dia kayak ada perasaannya campur aduk gitu ketika dia mengingat kamu atau melihat kamu. Ada kayak semacam perasaan yang sangat sedih dan senang yang bercampur gitu ya. Mungkin sedih terkait tentang apa yang udah pernah terjadi sama kalian, dan happy karena dia ngerasain energi kamu yang sebenarnya baik gitu buat dia. Aku ngerasa dia, kalau mungkin ngelihat foto kamu, dia jadi kayak senyum-senyum sendiri, happy gitu. Ada kayak semacam pembawaan dari diri kamu yang ngebuat dia tuh ngerasa kayak sangat tertarik sama kamu gitu. Dia sangat happy gitu, sangat bersyukur dengan adanya kamu gitu. Dan aku ngerasain dia kayak pembawaan yang sangat apa ya ke kamu tuh nano-nano gitu menurut aku. Makanya dia mungkin dari kegelapan ini akhirnya ya mulai ya dia merebak ke cahaya gitu ya, jadi Miss Sunshine gitu ya. Aku ngerasain dia ada kayak semacam dibutuhkan waktu untuk dia akhirnya berpikir, memproses semuanya dulu, mengenali perasaannya dulu. Karena aku ngerasa dia kayak pembawaan orang yang agak susah mengenali perasaan dia sendiri, dan juga lumayan tertutup juga gitu. Aku ngerasainnya kayak ini bukan hal yang biasanya dia lakukan atau dia rasakan sebelumnya gitu. Aku ngerasain kalau misalkan ketika dia melihat kamu itu, perasaan nano-nanonya itu tuh yang kadang suka bikin jadi kayak overwhelm energi, bikin dia jadi bingung sendiri sebenarnya yang dia rasain ke kamu tuh apa sih. Sebelkah, sukakah, cintakah, nafsukah gitu ya. Jadi dia di sini udah tahu jawabannya apa, makanya dia maju. Dia udah tahu. Sebelumnya selama ini dia masih ragu, aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi sekarang dia udah clear tentang kamu, tentang perasaannya gitu ya. Ya walaupun yang tadi aku udah bilang ya, dia tetap pembawaannya tergila-gila. Tetap aja menurut aku, walaupun dia semencuat apapun, terlihat dia kayak ngasih sign kalau dia itu apa ya, tertarik atau suka atau ngelihat kamu seenggaknya gitu, memberikan kayak semacam perhatian. Aku ngerasa dia pembawaannya nggak ekstrim gitu, karena pembawaannya tadi aku udah bilang ya, kita tuh dealing dengan orang yang masih pasif gitu, masih kayak diam di tempatnya.
kalau kalian beneran long distance atau segala macam, dia nggak mencoba untuk mendekat, untuk nyamperin ke kota kamu lah, atau apa gitu, enggak gitu. Dia memberikan kayak semacam usaha-usaha kecil lah gitu, enggak yang sangat ekstrim, yang berjuangnya tuh sampai memberikan pengorbanan yang gimana banget gitu, yang bikin kayak seakan kayak hubungan Romeo and Juliet seperti itu. Nggak ada yang se ekstrim itu. Walaupun tadi aku udah bilang ya, energi hubungan kalian ini kayak mulai kebalik gitu, ada terkait tentang bagaimana dia berjuang dan memberikan semacam pengorbanan. Tapi aku rasa di sini pengorbanannya nggak nyampe ke arah yang sangat ekstrim banget. Dia tetap longing, tetap pengen kamu banget, tapi nggak secara ekstrim gitu. Dia tetap ya bisa dikatakan pasif lah menurut aku. Oke? Baik, aku bakal tarik ya untuk perasaan dia sesungguhnya kepadamu dengan kartu-kartu laguku ya. Untuk pile nomor 2, perasaan dia yang sesungguhnya padamu, pile nomor 2. Oke ya. Aku ngerasainnya di sini kayak semacam ada sesuatu dari kamu yang bikin dia tuh kayak nggak terkatakan. Dia sendiri bingung harus menjelaskannya seperti apa. Sesuatu hal spesial di kamu yang orang lain nggak punya, yang bikin dia selama ini tuh kayak bingung sendiri yang dia rasain ke kamu tuh apa. Oke, di sini ada you remind me Asar. Oke. You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Jadi ya, yang aku ngerasain ya, dia ngerasa kayak familiar sama kamu gitu ya. Aku ngerasainnya familiar sama kamu. Ada kemungkinan dengan adanya kamu juga kadang kayak semacam men-trigger dia terkait tentang masa lalunya, atau mungkin ya orang masa lalunya gitu ya. Kamu mirip dengan mantan gebetan atau mantanku ya gitu. Waduh gitu ya. Oke, kemudian ini ada My Sweet Eternal Love, Helen Feng ya. Okay, no, we told ourselves to forget the past. The rich should not accept the grapes, and nothing true can ever last. My sweet eternal love, my sweet infernal love. Jadi aku ngerasain ya itu ya, ada hal yang bikin dia menyesal terkait tentang ya hal yang lalu ya. Mungkin apa yang dia pernah lakukan ke kamu, atau hal-hal yang tadi yang membuat akhirnya karma ini terjadi gitu ya. Jadi dia berharap kayak semacam adalah kayak awal mula yang bisa terjadi dengan apa yang dulu itu. Lebih baik kita lupain aja apa yang udah pernah terjadi, dan lihatlah gitu, aku yang sekarang itu tidak di area gelap ini loh, aku udah di area terang ini loh. Aku udah tahu apa yang aku mau, dan aku tahu kamu tuh siapa, dan aku ngerasa kamu itu memang true love aku, kamu itu memang jodoh aku. Itu yang dia rasain. Oke? Karena di sini ada my sweet eternal love, my sweet infernal love ya, sesuai dengan lagu tadi. Aku bakal tarik ya channel message yang udah aku tulis. Oke, perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu untuk pile nomor 2. Perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu untuk pile nomor 2. Oke, satu lagi. Waduh, kenapa ada 3? Aku ambil deh 3-3-nya. Mungkin ada yang dibutuhkan di sini ya. Oke ya. Di sini ada I feel like I've been missing you my whole life. You are my lost paradise. Yang tadi aku udah bilang ya, dia ngerasa kayak astaga gitu, rasanya tuh aku tuh udah ngerasain kayak kehilangan kamu banget gitu. Yang dia rasain, aku kangen banget sama kamu. Kayak semacam apa ya, kamu tuh suatu hal yang sangat berharga banget gitu, yang dia sadari itu sekarang. Dan dia ngerasa kamu tuh kayak
udah lama banget gitu, walaupun mungkin kamu rasa perasaan itu berapa bulan yang lalu deh gitu ya. Nggak kontak-kontakan lagi gitu. Aku ngerasa soal kalian di sini nggak sesuai dengan yang file nomor pertama ya, yang masih komunikasi dengan baik. Kok ini aku ngerasa enggak gitu, dan dia mulai kayak mencoba untuk menjalin hubungan biar deket lagi gitu loh rasanya, karena dia benar-benar kangen gitu, kangen dekat lagi sama kamu, kangen keberadaan kamu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada you are my star who outshines all others. Oke, yang tadi aku udah bilang kamu tuh spesial banget gitu, aku ngerasainnya. Buat dia kamu tuh spesial banget, kamu yang paling mencuat dari semua orang yang pernah ada di hidup dia gitu, aku ngerasainnya. Oke, file nomor 2 ya. Oke, kemudian yang ketiga tadi nih yang loncat sendiri, someone else is on my mind. Oke, ini buat orang yang lain ini ya, kalau ada terbagi kubu, tapi aku ngerasa ini dikit yang buat kamu nih ya. Jadi aku ngerasa ini kan namanya juga channel message ya, dan di sini general reading juga. Jadi banyak energi yang ketarik di sini gitu, dan ini energi banyak orang, dan aku rasa aku juga harus memberikan message untuk grup kecil ya, grup kecil, sebagian kecil dari kalian. Aku ngerasa ini someone else is on my mind. Jadi dia sebenarnya kayak semacam apa ya, energinya belum sepenuhnya ke kamu. Dia baru dari tempat lah ya, ibaratnya transisi dari yang tempat yang hitam ini ke tempat yang terang banget. Dan di saat transisi kayak gini pasti ada masih bawaan-bawaan dari area hitam ini kan. Nah, bawaan masa lalunya dia masih suka mencuat, entah itu akhirnya trauma, entah itu akhirnya tentang orang, masih ada orang di masa lalunya dia gitu ya. Aku ngerasain kayak ada hal yang masih belum dia selesaikan di dalam diri dia terkait energi masa lalu, atau memang energi dia sekarang dengan orang masa lalu tersebut gitu. Jadi entah itu beneran ada orangnya, entah itu memang suatu kejadian yang membuat dia kira trauma dan kepikiran. Jadi masih belum stabil lah intinya menurut aku ya. Oke, aku bakal kasihin kalian ya saran percintaan ya. Saran percintaan untuk file nomor 2, saran percintaan untuk file nomor 2, saran percintaan untuk file nomor 2. Oke. Ya. Di sini ada what am I most afraid of losing. Oh my god, kok pas banget ya, kita baca bareng-bareng ya. Okay, as we grow, change, and transform our life, it requires us to let go of something that was, to make room for what will be. If you were to take the big leap today, would you feel scared of losing love, safety, or belonging? What if it was a big fat lie? What if it was impossible to lose any of those things because you have the power to give everything you need to yourself? Today's soul action, name that fear and look at the worst case scenario. Find a solution. Take your power back by being certain of who you are, where you are going. Today's mantra, I move forward knowing I'm powerful beyond measure. I am loved, I am safe, and I belong. Oke, jadi di sini aku nyaranin kalian untuk memang gitu ya, sepertinya terkait tentang dia banyak hal yang berbau dengan resiko. Kamu pun mungkin takut, apalagi dia sebelumnya ada di area yang hitam ini gitu ya. Jadi pasti kamu punya kayak semacam apa ya, cerita masa lalu sama dia ketika kalian berhubungan dulu gitu ya, membuat kamu tuh banyak kehilangan lah, ibaratnya ada hal yang dirugikan dari kamu, entah itu akhirnya perasaan, entah itu
secara mental, psikis, atau hal-hal yang lain. Ada suatu hal yang bikin kamu kayak semacam agak kapok lah berurusan dengan dia, atau kurang nyaman lah dengan orang ini. Jadi aku ngerasa di sini aku saranin buat kamu, apa yang kamu rasain dengan orang yang sebelumnya gitu ya, orang ini di area yang hitam ini gitu ya, sebenarnya itu perlu kamu kayak semacam netralisir lah ya, karena orang yang akhirnya nanti berhadapan dengan kamu ini, yang lagi tergila-gila sama kamu ini, adalah orang yang sudah menjalani transisi. Dia berbeda dengan apa yang kamu kenali sebelumnya tentang dia. Dia udah menjadi pribadi yang baru. Dia bukan orang yang kamu ketahui sebelumnya, yang banyak merugikan kamu atau memberikan perasaan yang tidak enak lah buat kamu gitu ya. Aku rasa baiknya kamu memberikan kesempatan, tapi tidak serta-merta kamu langsung tidak menghargai perasaan kamu sendiri. Ketika kamu juga ngerasa takut dan ngerasa nggak percaya dengan orang ini, kamu juga bisa melakukannya kayak semacam step by step. Lihat dulu gitu, nggak perlu langsung tiba-tiba secara sepenuhnya percaya lagi, nggak langsung kayak menekan ketakutan kamu dan tidak percaya tentang insting kamu sendiri, bukan tentang itu. Tapi di sini aku ngerasain ketika kamu memberikan peluang lain terhadap orang, apalagi orang masa lalu gitu ya, apalagi dia udah pernah merugikan atau menyakiti kamu, itu nggak apa-apa kamu tetap open, tapi ya juga nggak perlu memaksakan diri untuk langsung open nya bener-bener langsung all or nothing gitu, nggak perlu. Tapi berikanlah kesempatan buat dia dan juga buat diri kamu untuk mengenal kembali. Nggak perlu langsung secara ekstrim tiba-tiba dia datang dan pengen langsung seintim yang dulu gitu ya, sedekat yang dulu gitu, dan kamu ngeiya-iyain aja. Nggak perlu langsung kayak melakukan tindakan yang ekstrim kayak gitu. Tapi ya kalau dia say hi, ya kamu say hi. Kalau dia yang tadi ya kayak semacam memberikan kayak bentuk-bentuk perhatian secara terbuka, nggak kayak dulu gitu, kamu juga bisa kok kayak semacam memberikan ketika dia mungkin nge-like sesuatu hal di story kamu bisa love aja, klik 2 kali, toh cuma klik 2 kali aja. Kalau dia nanti mungkin say hi, kamu lagi nanya lagi apa, oh lagi ini, kayak gitu, kayak timpali aja yang sewajarnya. Nggak perlu terlalu terbawa perasaan atau terlalu dipikirkan gitu terkait tentang orang ini. Jadi berikanlah waktu untuk diri kamu sendiri untuk sembuh, dan berikanlah waktu dia juga seenggaknya kayak semacam kesempatan untuk berubah benar ke arah yang lebih terang gitu ya. Jadi saling menghargai posisi masing-masing aja gitu. Ketika kamu akhirnya takut tentang sesuatu, pada akhirnya juga sebenarnya kita akan harus melewati apa yang harus kita lewati, entah itu akhirnya ketakutan kamu sendiri atau hal-hal yang mungkin gak nyaman buat kamu gitu, tapi ternyata tetap harus dilewati. Kamu nanti bisa mengenali hal tersebut seiring dengan waktu, tapi bukan berarti kamu juga gak menghargai tentang perasaan kamu sendiri dan langsung memaksakan diri gitu ya. Aku takut laba-laba gitu ya, tiba-tiba aku gak boleh begini terus, aku gak boleh takut sama laba-laba, beneran langsung dipegang gitu kan, kayak melakukan ekstrim gitu ya. Nggak perlu kayak gitu banget. Kalau kamu ngerasa itu bukan hal yang baik untuk kamu, untuk megang laba-laba gitu kan, siapa tahu ya karena kamu takutnya karena itu beracun gitu kan, ya udah gitu, kamu tinggal filter apa yang baik dan tidak baik buat diri kamu gitu. Kalau itu ternyata baik buat diri kamu tapi kamu takut untuk meresikokan, ya menurut aku itu ada baiknya kamu coba kenali lebih terkait tentang ketakutan kamu. Kenapa sih kamu takut gitu ya, takut percaya lagi sama orang lain, kenapa sih? Karena sama ini kamu udah banyak dikecewakan, udah banyak dirugikan, terus kamu jadi lebih mengenali perasaan kamu gitu, dan bagaimana akhirnya kamu bisa memulai gitu ya hal yang baru, perasaan yang baru dengan orang lain, atau mungkin perasaan yang baru dengan orang yang sama tapi dia orang yang sudah berubah. Kita sebagai manusia nggak ada lah ya yang sangat sempurna menjalani hidup, pasti ada yang melakukan suatu kesalahan. Kalaupun
kamu ngerasa enggak, ini memang udah tabiat ya dia emang bukan orang baik, kamu yakin banget, ya kamu nggak perlu kasih kesempatan, gitu aja. Oke? Kemudian di sini ada where can I ask for more help in my life. Kita baca bareng-bareng. Until we can receive with an open heart, we are never really giving with an open heart. When we attach judgment to receiving help, we knowingly or unknowingly attach judgment to giving help. Today's action, today ask someone for help and receive it with an open heart. Today's mantra, I ask for what I want and I am open to receiving it. Jadi di sini aku saranin sama kamu ya, ketika kamu ngerasa di hal-hal percintaan itu kamu ya sepertinya nggak membuahkan hal-hal yang baik gitu ya buat diri kamu, sebenarnya nggak apa-apa kok kamu mencoba untuk kayak semacam konsultasi ke orang tua kamu mungkin, atau ke sahabat kamu, atau orang yang pakar gitu ya terkait tentang permasalahan yang kamu hadapi. Entah mungkin kamu jadi takut percaya lagi dengan orang lain, atau kamu ngerasa waduh dia datang lagi, gimana nih kalau kamu ngerasa diri kamu kurang stabil untuk memutuskan sesuatu dan bingung. Gak apa-apa kamu mencari kayak semacam second opinion. Bukan berarti ketika kamu akhirnya mencoba minta tolong ke orang lain, kamu ngerasa kalau diri kamu tuh gak mampu. Aduh emang apa sih nanti aku dikatain lebay lagi, apa sih nanti aku dikatain baper lagi. Aku ngerasa ini bukan waktu yang pas untuk kamu ngejudge diri kamu sendiri, ngejudge perasaan kamu sendiri, karena apapun yang kamu rasain itu menurut aku itu valid, itu suatu hal yang benar adanya gitu. Ketika kamu ngerasain takut ya kamu takut, ya ketika kamu ngerasain sedih ya kamu sedih, nggak perlu dipertanyakan lagi. Cuma menurut aku nggak perlu kamu kayak ngejudge diri kamu ketika kamu ngerasa kayaknya kalau aku nanya ini gak macem lebay deh. Kalau kamu ngerasa itu kamu butuh semacam pertolongan ke orang lain, ya lakuin, nggak perlu dijudge apapun yang kamu rasain gitu. Nggak perlu kayak takut terlihat kayak lemah atau lebay atau sensitif atau apa, nggak perlu menyerang diri sendiri gitu ya. Aku ngerasain ketika kamu berani untuk mengutarakan hal terutama perasaan kamu sendiri, menurut aku itu hal yang baik dan itu hal yang sangat berani gitu ya, sangat pemberani kamu. Dan aku ngerasa gak banyak orang seperti kamu yang berani untuk mengutarakan perasaan yang gak melulu selalu stabil, gak melulu selalu perfect, gak melulu selalu terlihat pintar atau apa. It's okay gitu, karena itu semua proses. Dan kalau kamu menghargai perasaan kamu sendiri, gimana kamu juga akhirnya bisa mengerti perasaan kamu sendiri, itu menurut aku suatu hal yang sangat langka gitu ya, orang yang bisa sejauh itu aware tentang apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan, apa yang dia harus lakukan. Menurut aku itu ada kayak semacam kesadaran yang wow untuk kamu, dan it's good for you gitu. Jadi jajaki aja itu ya, jangan takut kelihatan sensitif jangan takut kelihatan ya lebay atau apa segala macam, nggak perlu gitu. Makanya kalau misalkan para viewers and subscriberku yang udah pada mulai follow ya Instagramku, thank you juga sama ini udah disupport ya. Seperti yang kalian lihat gitu ya, apa yang aku tulis kadang bagus banget gitu, kadang jelek banget gitu ya, kadang gak nyambung banget, kadang ya apapun gitu ya. Ya aku ngerasa nggak apa-apa, nggak perlu, karena nggak perlu ada yang perlu dijudge dari apa yang aku tulis, nggak ada yang perlu aku khawatirin gitu, karena ya begitulah gitu ya. Terkadang ada masterpiece, terkadang ada yang biasa-biasa aja, terkadang ada yang mungkin ya nggak bagus banget gitu ya. Tapi menurut aku itu loh proses gitu ya. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba jeder wow gitu ya. Menurut aku segala macam bentuk perasaan karya atau apa kayak gitu itu patut dihargai gitu ya. Terutama
itu karya diri sendiri gitu. Jadi kamu bisa menghargai apa yang kamu pikirin, kamu yang rasain, apa yang kamu buat sendiri. Itu sebenarnya kayak semacam pengakuan dari orang lain, itu kayak semacam bonus aja gitu, bukan terkait tentang bagaimana orang lain menghargai kamu sampai segimananya, berapa like yang kamu dapatkan gitu mungkin ya dari media sosial kamu ketika kamu post apa. Enggak itu ukurannya, tapi ini kayak semacam apa ya, self healing buat kamu sendiri, kalau ini loh ada perasaan yang begini loh, ada pikiran yang begini loh gitu. Dan kalau misalkan itu ternyata punya manfaat yang bagus untuk orang lain, untuk melihat gitu ya, ternyata ada orang yang sesensitif ini gitu ya, selebay ini juga gitu, sama kayak aku gitu ya. Atau ada orang yang punya satu kesadaran yang sama, oh bener juga seperti itu, kamu juga bakal ngerasain dampak positifnya ketika kamu bisa memberikan ekspresi dan akhirnya mendapatkan feedback yang positif gitu ya. Oke, aku rasa ya di sini untuk bercat dan zodiaknya ada Sagittarius, ada Virgo, ada Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries. Sagittarius di sini strong di Aries, Sagittarius. Oke, ya. Strong banget di Aries, Sagittarius. Ya. Aku rasa itu aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa juga gitu ya, langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Oke, di sana aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Aku biasanya umumin sesinya dibuka di story Instagramku, jadi monggo aja dipantengin. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, aku ngerasain kayak apa ya, mungkin enaknya karena aku sendiri bukan apa ya, profesional gitu ya, profesional penulis atau apa, profesional hal-hal yang aku buat gitu ya di Instagramku. Mungkin aku bukan punya profesi di bidang tersebut, kayak nothing tulus gitu. Ketika aku nulis, inilah yang aku pikirin. Oh, ketika ada yang personal reading denganku lagi mikirin apa, oh aku berpikirnya ini loh karya yang bisa aku ada semacam inspirasi yang aku dapatkan untuk hari ini, entah dari personal reading, entah dari pikiran sendiri, entah dari curhatan temen atau apapun gitu ya. Aku ngerasa kayak tiap hari itu ada semacam pembelajaran sendiri gitu, pembelajaran sendiri yang akhirnya kita bisa kayak semacam berikan kayak semacam summary gitu. Ini loh yang dirasain hari ini loh, ada kayak semacam lesson and learn hari ini apa. Di situ akhirnya jadi kayak memotivasi aku untuk menulis akhirnya puisi atau quotes atau hal-hal yang lain yang bisa aku ekspresikan. Jadi mungkin di situ kamu bisa nyoba juga, karena itu punya efek yang baik gitu ya. Karena kita manusia pasti membutuhkan kayak semacam pelepasan lah ya. Apa yang kita udah terima itu kita akan kita filter gitu ya, filter sendiri, dan dengan secara kita memberikan ekspresi dalam suatu bentuk karya something gitu ya, itu bisa ngebuat kamu tuh jadi kayak lebih relief lagi. Ada juga mungkin yang ngeliat kok ini kami suka apa nih, nyanyi-nyanyi gitu ya, oh, suaranya kan nggak kayak Raisa gitu. Sebenarnya bukan terkait tentang betapa bagusnya kita akhirnya memberikan karya gitu ya, atau akhirnya seberapa bagus suara kita atau gimana, itu enggak seperti itu. Tapi bagaimana kamu in touch
pikiran, hati, jiwa gitu ya. Bagaimana pikiran itu akhirnya bisa menjadi perkataan, jadi perbuatan. Itu kayak lagi inline gitu, dan core-nya itu juga ada di heart chakra kamu. Kamu juga bisa latih throat chakra kamu dari situ. Jadi ya seperti yang aku lagi jelasin ini ke kalian, aku juga lagi melatih itu bagaimana akhirnya cara membaca suatu hal secara abstrak gitu ya, sampai akhirnya intuisi kita ngeliat kita untuk melakukan sesuatu. Dan karena aku juga pembawaan seorang karyawan gitu ya, karyawan di perusahaan yang akhirnya otak kiri gitu, aku berusaha untuk terus kayak ngebalance otak kanan aku, intuisi aku dengan hal-hal yang lain biar balance gitu, hidup biar balance menurut aku gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya untuk file nomor 3 ya. The Art of Seduction. Oke, untuk file nomor 3 aku ngerasa kamu lagi dealing sama orang yang super charming gitu ya. Dia benar-benar seduktif banget energinya. Energi lasting, energinya juga berasa. Aku di sini orangnya sangat pede ya, orangnya pede, orangnya nggak kelihatan yang melakukan hal yang ekstrim, enggak, dia tetap pembawaannya pasif gitu ya. Tapi dari kata-katanya yang mungkin cuma dikit gitu ya, kamu bisa ngerasain kayak ada orang yang tiba-tiba yang nggak biasanya ngomong hai ke kamu, tiba-tiba langsung hai, padahal kamu sama ini ngeharapin hai-nya dari dia gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba yang dia orang yang sangat dingin gitu, tiba-tiba dia ngomong tiba-tiba miss you gitu ya. Aku ngerasain dia ini sangat tergila-gila sama kamu, dan dia tahu banget dia punya power yang besar terhadap diri kamu juga gitu. Jadi aku ngerasain kayak energi yang dominan ya, menurut aku dia energi yang dominan, energi yang flirting banget, lasting energinya besar. Dia ngerasa dia cukup seksi juga ya cukup punya efek yang besar gitu ke kamu. Dia tahu efek dari kata-katanya, dari keberadaan dia di hidup kamu ke kamu itu besar gitu. Aku ngerasain kayak dari kata-katanya juga lah ya, aku ngerasain sangat manis gitu. Orang yang punya tendensi punya kata-kata manis atau kata-katanya berkesan gitu ya, dia suka bikin pesona tersendiri ke orang lain. Ciri-ciri orangnya seperti itu, kayak pembawaannya itu sangat sangat lembut gitu, nggak yang kayak ketara agresif banget gitu sih, enggak gitu. Tapi kata-katanya segala macam itu dia punya kepercayaan diri ya yang berbeda dari yang pal-pal yang sebelumnya gitu. Aku ngerasa dia itu sangat ngerasa kalau dirinya oke gitu. Ya iyalah gue kan cakep, iyalah gue cantik, iyalah gue seksi gitu, iyalah gue oke banget gitu, iyalah gue berprestasi. Ada hal yang dia sangat banggakan tentang dirinya, dan dia tahu banget dia efeknya besar buat kamu gitu yang aku rasain. Lucu ya orang kayak gini ya. Oke, kita akan lanjut ya ke energi hubungan kamu sama dia, file nomor 3. Oke, di sini ada First of House ya. Dan di sini ada Venus. Oke. Dan di sini ada Scorpio. Oke ya. Jadi aku ngerasain di sini ya. Oke, untuk file nomor 3 aku ngerasain dia energi hubungan ke kamunya itu tuh kayak pembawaan sensual, seksualnya tuh besar gitu. Dia kayak punya kayak tanda rasa cinta sayang gitu ya, kayak bahasa cintanya lah gitu ya. Itu sangat membuat kamu tuh kayak banyak hal yang kayak tidak secara terang-terangan dia ngomongin ke kamu gitu. Jadi itu kayak ada banyak makna tersirat di hubungan kalian
yang aku ngerasa itu tuh bikin kayak semacam apa ya, kode-kode rahasia yang bikin sensasi tersendiri gitu loh. Terkadang malah ke arah sensual menurut aku, kayak ke arah keintiman hubungan kalian yang sangat deep love gitu ya, yang sangat sedaktif gitu. Aku ngerasain energi hubungan kalian tuh ke arah yang apa ya, deep, sensual, dan banyak hal yang tersirat gitu ya, nggak yang langsung terkatakan gitu, kayak misalnya aku suka sama kamu, itu enggak, tapi kayak banyak apa nih, kata-kata yang permainan kata atau makna-makna apa yang mungkin kalian memberikannya itu bisa dalam bentuk hal-hal mungkin apa, mulai dari mungkin story lagu kamu gitu ya, story lagu kamu mungkin di Instagram gitu, atau apa yang kamu dengar gitu ya di Spotify, atau hal-hal yang nggak kamu langsung katakan ini loh lagu buat kamu, misalnya kayak gitu, enggak. Banyak kayak energi hubungan kalian itu saling tersirat yang tidak kamu langsung tujukan, tapi kamu mengisyaratkan, dan akhirnya yang lain bertanya-tanya apakah itu buat aku gitu ya. Mungkin jadi kayak hal-hal yang nggak langsung bisa terlihat, oh aku tuh maunya strawberry nih kayak gitu, nggak bilang gitu ke dia langsung aku tuh mau strawberry, enggak gitu. Kamu tuh kayak tiba-tiba ngasihin apa ini, foto di media sosial terkait tentang apa, hal-hal yang kamu suka gitu ya. Mungkin aku suka strawberry kayak gitu, strawberry enak banget, atau kamu lagi storyin teman kamu lagi makan strawberry, tapi kamu nggak literally bilang kok kamu pengen strawberry gitu. Jadi kayak banyak makna-makna tersirat dalam hubungan kamu gitu, yang aku ngerasain terlihat kayak energi yang saling menginginkan, deep emotion, tapi nggak langsung terkatakan. Jadi ya seperti itulah ya, agak ribet nih kayak gini nih ya, tapi ada gitu orang yang sangat tertarik hal-hal yang secretive gitu ya. Energi Scorpio tuh secretive, sensual gitu ya, deep love gitu. Aku ngerasain ada energi-energi yang akhirnya semacam pengorbanan sebenarnya juga bisa terjadi. Oke, kita akan lanjut aja ya, perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu ya. Pile nomor 3 ya, perasaan dia sesungguhnya kepadamu, pile nomor 3. Langsung oke ya. Aku ngerasainnya kayak dia ngerasain kayaknya orang ini yang aku inginkan, kayaknya orang ini yang aku idamkan, kayaknya orang ini nih gitu yang menurut aku apa ya, kayak semacam jauh berbeda dari orang-orang biasanya bareng sama aku gitu. Oke, di sini aku ngeliat, waduh ya, ada Two of Wands ya. Oke, kemudian di sini ada Major Arcana ya, di sini ada The Star. Oke. Ya. Kemudian di sini ada The Hangman. Oke, Major Arcana lagi. Jadi energinya besar sekali ya. Oke. Aku ngerasain di sini perasaan dia sesungguhnya ke kamu itu kayak dia ngerasa sepertinya aku ketemu match aku yang equal nih gitu. Karena sejauh ini dia nggak kayak mendapatkan energi yang sama seperti dia, yang bikin dia tahu dia bisa membuat orang lain tergila-gila tentang dia. Kamu tahu kan tadi seberapa pedenya dia dan sangat berbangga hati dan berbangga pada dirinya sendirinya juga lumayan tinggi. Dia ngerasain kamu punya potensi yang sama, punya pembawaan yang sama, makanya dia sangat tergila-gila sama kamu. Kebayangkan dia tuh kayak melihat self mirrornya dia sendiri. Dia ngerasain kamu itu dia itu kamu, mirip gitu. Jadi
semakin dia menyadari bahwa dirinya sangat menarik, sangat seksi, sangat gitu ya, sangat wow gitu ya, begitu juga dia menyadari tentang kamu persis seperti dia. Makanya dia sangat tergila-gila sama kamu, karena ya pada dasarnya dia ngerasa sangat oke, dirinya oke gitu ya. Sangat bisa membuat orang lain ya tergila-gila sama dia. Entah kenapa dengan dia menyadari keberadaan kamu gitu ya, yang energinya match sama kamu, dia ngerasa kayak ini kayak jodoh gue ini gitu ya, karena dia mirip, pembawaannya bikin gue jadi tergila-gila sama dia. Mungkin sama ini dia nggak pernah ngerasain kayak hal-hal yang sangat tersirat, sangat bikin dia sensasi yang sangat menebak-nebak gitu ya, atau hal yang dia ngerasa oh kita memang ditakdirkan bersama, tapi ketika sama kamu itu yang dia rasain. Jadi banyak energi yang di sini kayak ngawang gitu, energi wands-nya ada banget. Dan lihat, selain energi wands di sini ada mayor arcana semua, which is itu energinya wow banget daripada minor arcana. Ini kan minor, ini mayor gitu, dan energi mayor kamu tuh besar sekali, apalagi di sini ada the star. Jadi aku ngerasain kamu lah orang yang sama ini dia idam-idamkan, yang bener equal sama dia, karena sama ini dia selalu mendapati orang yang sangat tergila-gila sama dia, tapi akhirnya dia biasa aja sama orang itu. Jadi terkadang itu cuma selewat aja, tapi kok sama kamu dia tergila-gila sama kamunya itu dalam keadaan yang apa ya, secara logika tuh aneh gitu, karena itu bisa lama. Ternyata sama ini dia nggak pernah tergila-gila sama orang lain tuh lama gitu. Kalau sama kamu entah kenapa bisa tergila-gilanya lama. Dan aku ngerasa kayak semacam apa ya, ketika dia mengingat kamu, dia kayak mempunyai kayak semacam harapan akan impian-impian dia terkait tentang percintaan, tentang kehidupan, itu bisa terkabul dengan adanya kamu. Dia benar-benar menempatkan kamu itu kayak hal yang dia inginkan bisa terkabul gitu ya, harapan gitu, harapan kepada Tuhan gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, semakin dia mencintai diri dia sendiri, berbangga atas dirinya sendiri, semakin cintalah dia sama kamu dan berbangga terhadap kamu, semacam gitu. Jadi kenapa dia tergila-gila sama kamu, kebayangkan udah gitu ya logikanya ya. Oke, aku ngerasa di sini gitu ya, walaupun dia ini sangat menyadari gitu ya terkait tentang kamu, betapa dia sangat menarik banget ya, tertarik gitu sama kamu, aku ngerasain dia tetap energinya kayak pengen tahu what next, kayak semacam gitu, kayak perasaannya dia wondering sama kamu. Dia mencoba untuk mencari perspektif, apakah ini memang takdirku gitu ya, kayak semacam pencerahan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Sebenarnya dia kayak pembawaan yang kayak menunggu adanya reaksi kamu terhadap diri dia, karena dia ngerasa kalau apa yang kamu lakuin nantinya gitu ya, itu akan berefek apa ke hidupnya, akan berefek ke dia nggak, apa dia masih tertarik lagi sama kamu atau enggak, atau ini memang cuma harapan belaka, atau ternyata ini kenyataannya akhirnya jadi harapan yang akhirnya menjadi nyata. Jadi dia itu semacam lagi memantau kamu, kayak semacam punya perasaan yang berharap ini bisa mimpi yang jadi nyata gitu, tapi dia tidak melakukan tindakan. Aku ngerasain dia kayak melihat, memantau, dan wondering what next, apa yang bakal dilakuin gitu. Apapun yang dari kamu, dia pengen tahu apakah dia masih tertarik sama kamu apa enggak, apapun yang kamu lakuin gitu. Karena aku ngerasa dia energinya pada dasarnya nggak suka menatap lama, jadi kayak suka loncat-loncat. Tapi entah kenapa sama kamu tuh kayak apa nih, pusaran air yang bikin dia selalu muter-muter ke situ aja, yang akhirnya
berfokusnya ke kamu lagi gitu energinya, entah kenapa. Oke, aku bakal tarik ya dari channel lagu ya, yang udah aku tulis ya, perasaan dia sesungguhnya kepadamu, PAL nomor 3. Oke, perasaan dia sesungguhnya kepadamu, PAL nomor 3. Oke, aduh. Oke ya, aku ngerasain kayak perasaan yang sangat indah sih perasaannya dia tuh. Dia lumayan kayak tipikal orang yang romantis sih menurut aku ya. Dia hal-hal yang romantis itu ada di diri dia sebenarnya. Oke, lagunya ada Written in the Stars, John Legend and Wendy. Oke, you can go anywhere whenever you want because I know we are written in the star. Yang tadi aku udah bilang ya, dia meyakini bahwa kalian itu jodoh gitu. Mau kamu muter-muter gimana, mau selama apapun ini pandemi, nanti kalaupun akhirnya udah selesai, nanti juga ujungnya kamu sama dia. Mau kamu akhirnya muter-muter sama siapapun, dia ngerasain nanti pada dasarnya nanti akhirnya kalian bersama juga gitu. Oke, kemudian di sini ada Thank God I Found You, Mariah Carey and 98 Degrees ya. Thank God I found you, I was lost without you, my every wish and every dream somehow became reality. Ya kan, yang tadi aku udah bilang ya ke kalian, dia ngerasa kayak sangat bersyukur dengan adanya kamu. Thanks God, akhirnya ketemu sama yang kayak aku gitu ya, ketemu kembaranku. Kemungkinan besar di sini ada kayak semacam twin flame energi ya. Di sini lihat, di sini twin, di sini juga ada kayak kesetaraan pasangan gitu ya, yang aku lihat equal ya, nggak ada yang terlalu ke atas, nggak ada yang terlalu ke bawah. Oke, jadi ini energi twin flame-nya besar ya, dan aku ngerasain karena ini aku udah pernah bilang ya, ini lagu twin flame-ku ya, Written in the Stars, dan aku ngerasa ini energinya udah kelihatan banget, agak-agak ngawang gitu ya, bukan agak-agak ya, sangat ngawang menurut aku. Jadi aku ngerasa PAL nomor 3 kalian ada PAL twin flame ku. Aku ngerasain kayak gitu ya, yang banyak yang dealing sama spiritual relationship atau twin flame. Menurut aku di PAL 3 ini. Oke. Ya, itu yang dia rasain gitu ya sama kalian. Dia sangat bersyukur. Finally aku kenal kamu gitu, akhirnya ketemu sama orang yang kayak kamu gitu. Aku seneng banget gitu. Itu perasaannya dia, dan dia ngerasain kamu kayak semacam harapan yang terkabul gitu ya, yang sama ini mungkin cuma ada di angan-angan dia, di mimpi dia, di harapan dia, tapi satu kamu ada, jeder, dia langsung ngerasa sangat tergila-gila sama kamu. Oke, aku bakal tarik ya channel message ya, perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu ya, PAL nomor 3 ya, perasaan dia yang sesungguhnya kepadamu, PAL nomor 3. Oke. Dia kayak orang yang ya itu ya, pengen tahu gitu. Mungkin dia tidak mau terlihat bodoh sendiri, apakah dia ternyata halu sendiri atau gimana. Jadi dia banyak diemnya gitu. Banyak diemnya, tapi dia sebenarnya pengen banget ngasih tahu ke kamu betapa dia care-nya sama kamu gitu. Aku ngerasainnya. Dia sebenarnya pengen kamu tahu kalau dia itu care sama kamu sebenarnya, apapun yang terjadi gitu ya. Ya, mungkin kamunya juga ngerasa kayak apa nih orang nih, bahaya nih gitu ya. Apalagi kalau ini beneran udah energi sedaktifnya tinggi, yang tadi energi hubungan kalian kayak gitu, agak susah kayak ngebedain tentang ini hubungan twin flame atau hubungan yang kayak ya itu ya, kayak cuma hawa nafsu aja, lasting energi, karena koneksi kalian itu tinggi banget, deep banget, bisa sangat meluap banget, dan itu bisa ke arah yang tadi yang kayak pendekatannya tuh kayak sangat sedaktif seperti ini gitu, yang mungkin tampak terlihat di awal tuh kayak semacam nih kayaknya
tipikal apa nih, kalau cowok lagi sedaktif gitu kan terlihat kayak playboy banget nih orang, waduh nih orang nggak nyari long term relationship nih, bahaya nih cowok-cowok kayak gini misalnya kayak gitu ya. Ya itu bisa kayak semacam mental block, bikin si cewek lari mungkin gitu, atau nggak nyaman dengan mungkin ya wanitanya juga banyak pengalaman sebelumnya gitu ya, kalau ngadepin orang kayak gini bahaya gitu kan. Selama ini aku ngadepin orang yang bawaannya sangat flirting yang seperti ini, biasanya kayak gitu tuh yang cowok-cowok yang playboy gitu memang gitu kan. Jadi udah ada semacam judge dan mental block sendiri di diri masing-masing. Itu juga bisa menimbulkan kesan awal yang tidak baik di hubungan kalian, menurut aku kayak gitu. Oke, di sini ada channel message-nya, I want more with you one day. Oke, dia sangat mengharapkan gitu ya adanya kesempatan. Aku ngerasain kayak gitu. Jadi perasaannya dia tuh kayak satu hari aja at least aku ketemu kamu, satu hari aja. Kalau emang kamu nggak mau sama aku, at least kita ketemu satu hari aja, sekali aja, kayak gitu. Kayak apa ya, rasanya tuh kayak bener-bener gimana sih, kamu ngelihat TV di layar kaca gitu, layar kaca sebutannya ya, TV gitu ya, terus kamu ibaratnya kayak pengen sesuatu hal di TV tersebut gitu ya. Di TV itu kamu megang TV-nya, di situ ada gambar apa tuh ya, es krim gitu, rasanya pengen nge-grab itu langsung dan langsung kita makan gitu ya, es krim gitu ya. Tapi nggak bisa, itu nggak real untuk bisa kalian genggam. Nah seperti itu rasanya dia, at least dia pengen tahu kamu beneran nyata gitu ya, kepegang gitu seenggaknya sama dia, atau seenggaknya kalian beneran real bisa bersua gitu seenggaknya ya. Kemudian di sini ada can we go back, yang tadi aku udah bilang ya. Di sini ada yang pembawaannya karena ya tadi ya twin flame connection dan segala macam, pasti ada kayak model-model kayak chaser runner yang kayak gitu. Dan di sini perasaannya dia pengen bisa nggak kita balik lagi ke masa mungkin kalian berkomunikasi, mungkin kalian dekat, ada kayak semacam keinginan dia ngasih tahu kamu lah apa yang kamu belum sempat ketahui sebelumnya. Mungkin kesan dia di awal nggak baik buat kamu, buat trauma kamu sendiri, atau apa yang dia katakan sebelumnya tidak terlihat dia care sama kamu, tapi dia pengen ngasih tahu sesungguhnya sebenarnya nggak begitu gitu ya. Jadi kayak dia pengen seenggaknya adalah satu kesempatan lah, kasihlah kesempatan satu aja untuk komunikasi lagi, atau secara real akhirnya beneran kita tahu masing-masing, kenal lah lebih dalam secara real kayak gitu. Dia kayak perasaan yang pengen memutarbalikkan waktu juga gitu ya. Tapi pembawaannya nggak kayak mellow banget gitu. Aku ngerasain pembawaan orang ini kayak pembawaan yang kayak ya apapun yang kedepannya gitu ya, berharap kedepannya bisa nggak ya kamu sama aku nantinya, wondering apa yang akan terjadi. Energi lebih ke arah situ, bukan yang kayak aku sangat menyesal banget, sedih dengan apa yang ada, apa gitu, sangat mellow gitu. Aku ngelihatnya enggak, pembawaan orang ini enggak mellow terlalu menyalahkan dirinya sendiri kayak gitu-gitu, enggak. Aku ngerasa apa yang udah terjadi dia juga menyadari itu kayak semacam proses yang memang harus terjadi gitu yang aku rasain. Oke, aku bakal kasihin ya saran percintaan untuk pal nomor 3. Aku bakal kasihin saran percintaan untuk pal nomor 3. Oke ya. Betulin dulu. Oke, di sini ada what boundaries need to be created or strengthened within my relationship. Kok
kok pas banget ya sarannya ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. To create more healthy boundaries, we must first get in tune with our own needs, desire, and feelings, and believe we are worthy of them. In your relationship, it's essential to know where they end and where you begin. Today's soul action ya. When we separate our energy from others, we gain clarity about what we really want. Then we stop doing things that no longer align with ourselves. If you are an empath, you can still compassionate toward others without taking on their stuff. It is safe to trust that you are not here to fix anyone. Today's mantra: I have everything I need within me now, and so do they. I'm worthy of my needs, and I set boundaries based on what best for me. Jadi aku saranin untuk kamu ya, menurut aku healthy boundaries itu penting gitu ya dalam hubungan. Dan aku tetap menyarankan kamu, apalagi dengan pembawaan yang tadi ya, apalagi ini twin flame, apalagi pembawaan lasting energinya juga lumayan besar, aku harapin kamu bisa tetap nerapin healthy boundary sama dia. Jadi aku ngerasain menurut aku di sini tuh kayak semacam hal yang bisa dilakukan secara paralel gitu ya, bukan semacam pilihan gitu. Bagaimana kamu akhirnya meng-create healthy boundaries, dan akhirnya bagaimana kamu akhirnya bisa memperkuat gitu ya relationship dengan orang tersebut. Menurut aku itu bisa dilakukan secara paralel, nggak harus dipilih gitu ya. Karena healthy boundaries bukan berarti harus bener-bener langsung close off gitu ya, bener-bener langsung nggak terhubung dengan orang tersebut ya, enggak gitu. Dan aku ngerasa kayak ketika kamu tahu nerapin healthy boundaries gitu ya terhadap orang lain, terhadap pasangan kamu gitu ya, mau kamu nanti punya komitmen apapun sama dia, healthy boundaries menurut aku itu tetap penting untuk dilakukan gitu. Karena di situ akhirnya kamu juga ngerti gitu ya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapin, bagaimana perasaan kamu gitu, dan itu nggak tercampur aduk dengan apa yang ibaratnya apa yang terjadi dalam hubungan kalian gitu. Jadi kayak kalian masih bisa punya dua perspektif gitu ketika kalian dalam hubungan dengan orang tersebut, dan perspektif orang ketiga, bagaimana kamu melihat dari luar hubungan kamu sendiri selama ini, sejauh ini seperti apa. Jadi kayak perspektifnya itu nggak perlu sangat tertutup bagaimana kamu ngelihat hubungan kamu aja dari dalam gitu. Tapi ketika kamu melihat kamu sejauh ini, efeknya gitu ya ke diri kamu sendiri, bagaimana kamu ngelihat diri kamu ketika kamu berhubungan dengan orang tersebut juga penting gitu. Jadi aku ngerasain gitu ya, ketika kamu mengerti bagaimana ngeset healthy boundaries gitu ya, ngeset jarak gitu ya, jarak yang sehat lah dalam hubungan kamu gitu, ngerti tentang perasaan kamu sendiri, apa yang kamu rasain gitu ya, kalau kamu sama dia itu memang pas gitu satu sama lain. Aku ngerasain memang kamu bakal tahu lah bagaimana menerapkan itu semua gitu, menerapkan bagaimana kamu berhubungan sama dia nantinya gitu ya, dengan secara sehat. Aku ngerasain kayak gak perlu kamu terlalu banyak connect sama dia untuk nge-fulfill apa yang kamu pengenin dalam hidup, tapi kamu bisa nge-create itu sendiri dan nge-share itu ke dia gitu. Jadi gak memberikan kayak semacam ketergantungan yang besar satu sama lain, itu juga penting gitu. Walaupun dia twin flame kamu, mau dia twin flame kamu, mau dia soulmate kamu, itu gitu, ngeset boundaries untuk lebih menyadari situasi terkait tentang diri kamu dan hubungan kamu juga penting menurut aku ya, gitu ya. Itu yang aku saranin.
Kemudian untuk saran kedua, if I had a magic wand and could have anything I desired in life, what would I choose? What would? Oke, di sini kita baca bareng-bareng ya. Burn with desire. There is power in your desire. Let them be your fuel today. Your desire are your soul wings, and it's time to take flight. Okay? Today soul action. Today go inward. Your answer lie within. What do you desire? Choose and what makes you happy and do that. Jadi di sini aku saranin kalian untuk melakukan hal yang kalian inginkan, walaupun kalian ngerasa itu hal yang impossible. Coba ya. Aku saranin kalau kamu ngerasa ini ada suatu hal yang impossible tapi kamu sangat menginginkan orang lain ini, take the risk. Coba ya. Itu saran percintaan yang paling gila yang pernah aku kasih tahu ya. Cuma itu menurut aku, di dunia ini banyak orang yang akhirnya sudah tercabut pikiran-pikiran terkait tentang harapan menemukan pasangan sejati, menemukan true love, hal-hal yang magic lah gitu ya, yang kita yakini dulu satu kecil sekarang enggak, karena melihat secara realita itu tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Hal-hal yang seperti itu kayak semacam nge-create mindset kita sendiri untuk tidak percaya tentang hal-hal yang baik akan datang ke kita, walaupun itu secara logika mungkin tidak mungkin gitu ya. Tapi who knows gitu. Kehidupan ini nggak sestruktural itu kok gitu, nggak sesistematik itu. Terkadang itu hal yang bikin kamu akan bikin orang lain itu langsung terkejut dengan apa yang akan terjadi hari esok, atau mungkin 1 menit dari sekarang. Bisa aja tiba-tiba abis aku ngomong ini tiba-tiba aku teriak karena ada yang jatuh mungkin dari atas gitu ya. Mungkin duren, emas, mungkin ide atau brilliant ide gitu ya, 1 million ideas atau ada hal-hal yang nggak kamu akan ketahui gitu. Siapa sih yang akan mengetahui ya 1 hari dari sekarang, atau mungkin 1 detik dari sekarang, bahkan mungkin ya, atau mungkin 1 menit dari sekarang, atau apapun, kita nggak akan ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi gitu. Jadi semua hal itu masih kayak semacam probabilitas lah, dan keyakinan kamu akan sesuatu itu akan membantu perspektif kamu, membantu kamu tetap on fire tentang suatu hal dalam hidup. Entah itu akhirnya kamu mempercayai adanya soulmate, twin flame dalam kehidupan kamu, yang kamu rasain, yang kamu align dari perasaan kamu sendiri. Ya itu yang aku rasain. Ya udah gitu, nggak perlu kamu pertanyakan lagi, langsung aja jalanin. Ada hal-hal yang memang perlu diresikokan dan kamu tahu itu apa. Ada yang resikonya kecil, ada resikonya besar. Ada hal yang mungkin kamu ngerasa aku takut dianggap bodoh untuk mempercayai sesuatu. Hal-hal yang kayak mental block atau hal-hal yang akhirnya terjadi ketika kita saat bertumbuh besar gitu ya. Menurut aku baiknya ketika kita akhirnya in touch with your inner child lagi, in touch with yourself ya, knowing yourself more. Aku ngerasain kayak itulah, kembali ke diri kita sendiri gitu. Ketika kamu percaya akan true love, ya tetaplah percaya gitu ya. Entah berapapun umur kamu, entah apapun yang kamu udah lewati, entah apapun yang kamu udah terjadi dalam kehidupan kamu, yakini apa yang kamu yakini dalam suatu hal gitu. Jadi kayak nggak perlu takut untuk mempercayai hal yang menurut orang lain tuh itu impossible. Menurut aku hal-hal yang batasan-batasan itulah yang membuat kamu akan
apa ya, hidup tidak seperti layaknya manusia gitu, karena manusia menurut aku udah dikasihin banyak banget peluang dari Tuhan untuk bisa nge-create hal yang bisa melebihi dari batas itu sendiri juga ya, seturut dengan kehendak dari Tuhan tentunya ya. Baik, di sini aku ngelihat untuk birth chartnya, di sini ada Scorpio, ada Libra, ada Aries, ada Sagittarius, ada di sini Aquarius ya, Aquarius juga ada. Oke, baik. Oke, untuk dominannya ada di Aries, ada di Libra, oke, dan ada di Scorpio. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Baik, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading denganku, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kamu bisa langsung follow Instagramku di Namia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain ya. Aku biasanya umumin sesinya dibuka di story Instagramku, jadi monggo aja dipantengin. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.